edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Judul Aturan Pencacahan. Untuk sekolah menengah kejuruan kelas 11. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan peluang suatu kejadian dalam suatu percobaan, dan kalian juga harus dapat menentukan peluang suatu kejadian. Nah, sekarang kita dengarkan dulu percakapan teman-teman kalian dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Vivi, Novi, Kiki, dan Ibu Sri. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman, hari ini kita jadi goncang arisan kan? Oh iya ya, wah asik. Kalau aku yang dapat arisannya, aku mau beli buku nih. Kalau aku yang mau dapat arisannya, aku beli apa ya? Ngomong-ngomong, udah dibikin belum kertas namanya? Kalau kertas namanya sih gampang. Yang ikut cuma kita berempat kan? Sekarang kita kumpulin dulu uangnya. Tapi si Debbie kok belum dateng sih? Astaga, sorry, aku lupa ngasih tahu. Debbie kan gak masuk hari ini, soalnya dia lagi sakit. Tadi pagi ibunya ngantar surat ke rumahku. Ya, kalau Debbie nggak datang, nggak jadi deh goncang arisannya hari ini. Padahal kan Debbie punya peluang besar untuk dapat arisan. Loh, kok gitu? Bukannya peluang kita itu sama semua ya? Nggak sama dong, Vi. Kita kan cuma ikutan 1, sedangkan Debbie dia ikut 2. Maksudnya gimana sih? Aku masih belum ngerti. Jadi gini loh Vi, yang kita obrolin ini ada kaitannya dengan pelajaran matematika kita kemarin tentang peluang. Iya, tepatnya materi tentang peluang suatu kejadian. Iya Nov, tentang peluang suatu kejadian. Jadi Vi, jika kita ingin mengetahui berapa persen peluang atau kesempatan kita untuk mendapatkan arisan, kita dapat memakai teori peluang. Misalnya, ruang sampelnya adalah semua yang ikut arisan. Nah, materinya tentang peluang suatu kejadian. Pengertian dari peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel, Vi. Oh gitu. Oke, aku udah mulai ingat pelajarannya. Yang ikut arisan kan kita berempat tuh. Aku, Novi, Kiki, sama Debbie. Jadi ruang sampelnya 4, bener gak? Hampir benar Vi, tapi karena Debbie ikut 2, jadi ruang sampelnya R. Kiki, Vivi, Novi, Debbie 1, Debbie 2. Maka ruang sampelnya jadi 5 atau NS 5, begitu Vi. Terus, kalau kamu mau mengetahui peluang atau kesempatan kertas nama kamu yang keluar waktu goncang arisan itu, maka kita akan mencari PA atau peluang kejadian A. Rumusnya, PA sama dengan NA per NS. Dengan NA adalah jumlah anggota kejadian NA dan NS adalah jumlah anggota ruang sampel. Misalkan, A adalah kejadian nama kamu keluar waktu goncang arisan. Karena kamu ikut 1, maka NA sama dengan 1. Sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/5 sama dengan 0,2. Jadi, peluang kamu dapat arisan 0,2, Vi. Oh gitu ya. Berarti kalian berdua juga punya kesempatan yang sama denganku dong, yaitu 1/5 atau 0,2, iya kan? Ya, bener banget tuh.
Lalu untuk Debbie, karena dia ikut 2, maka kesempatannya untuk menang pun lebih besar. Misalkan A adalah kejadian Debbie menang arisan, NA sama dengan 2, sehingga peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4. Oke lah, aku sudah mulai mengerti sekarang. Oh iya, aku punya 15 butir permen dalam tasku. Ada 3 varian warna, masing-masing yaitu 3 butir permen hijau, 4 butir permen warna biru, dan sisanya merah. Aku mau yang warna merah deh. Aku mau yang biru dong. Sekarang, kalau kita ibaratkan ini dengan peluang, bisa nggak kalian menentukan berapa peluang kalian dapat mengambil permen sesuai dengan warna yang kalian inginkan? Boleh juga nih. Dimulai dari menentukan ruang sampel. Ruang sampelnya terdiri dari 3 butir permen hijau ditambah 4 butir permen warna biru ditambah 8 butir permen warna merah. Maka NS sama dengan 15. Misalkan A adalah kejadian terambilnya permen warna merah, NA sama dengan 8. Sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 8 per 15, jadi 0,53. Kalau B merupakan kejadian terambilnya permen warna biru, maka NB sama dengan 4. Sehingga peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 4 per 15, yaitu 0,27. Dan misalkan C adalah kejadian terambilnya permen warna hijau, maka NC sama dengan 3. Sehingga peluang C sama dengan NC per NS sama dengan 3 per 15 sama dengan 0,2. Sekarang yuk kita ambil permen dari tas Kiki. Beneran sesuai dengan warna yang kita inginkan atau enggak ya? Aduh, kok aku jadi deg-degan ya ngambilnya. Berasa nungguin Irfan Hakim bacain pengumuman kontes dangdut akademi. Iya, lebay banget sih, Nov. Tinggal diambil doang. Yeay, aku kan cuma pengen bilang gitu. Aku berhasil ngambil permen warna merah dari tas Kiki. Aku juga berhasil mengambil permen warna biru dari tasku. Loh. Kok aku malah dapat warna merah sih? Padahal kan aku maunya warna biru. Itu mah amal ibadah sama sedekah kamu kurang, Vi. Makanya kamu belum beruntung. Ih, enak aja. Nggak ada hubungannya kali. Udah, nggak usah berantem. Permen biru ada 4 buat kamu semua, Devi. Tadi kan buat iseng-isengan aja. Namanya juga peluang. Sesuatu yang belum pasti. Terkadang, walaupun peluangnya besar, kalau bukan rezeki kita, ya nggak dapet. Kadang peluangnya cuma 1%, tapi kalau itu rezeki kita, pasti dapat di kita. Berat amat sih Neng bahasanya. Berasa diceramahin Mama Dedeh deh. Tahu nggak? Sesaat diriku melihatmu kayak Om Mario Teguh. Udah deh, ayo kita simpulin bahasan kita tadi. Oke. Pengertian dari peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel. Rumusnya, peluang A sama dengan NA per NS, dengan NA adalah jumlah anggota kejadian A dan NS adalah jumlah anggota ruang sampel. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, ada yang ingin kami tanyakan mengenai peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Iya Bu, kalau ketemu soalnya masih bingung membedakannya, mana kejadian saling lepas dan mana kejadian yang tidak saling lepas.
Ada yang masih ingat tidak apa itu kejadian saling lepas? Kalau nggak salah, 2 kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Benar nggak, Bu? Ya, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidur dan makan. Karena 2 kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, lawan dari kejadian saling lepas adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas itu adalah rumusnya peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Jadi, beda kejadian saling lepas dan saling tidak lepas adalah kejadian saling lepas peluangnya A irisan B sama dengan 0 karena tidak ada irisan atau kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan antara A dan B. Sedangkan kejadian tak saling lepas peluang A irisan B ada, artinya ada kejadian yang terjadi secara bersamaan antara A dan B. Contohnya demikian. Misalnya kita akan mengundi sebuah dadu. Sebuah dadu kita lempar sekali, kita akan menentukan peluang munculnya mata dadu 4 atau mata dadu ganjil. Nah, 2 kejadian mata dadu 4 atau ganjil ini, kita misalkan sebuah dadu itu ruang sampelnya berapa? Berapa Pi? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jumlahnya ada 6. 6. Artinya NS-nya sama dengan 6. Kemudian A kita misalkan terambilnya mata dadu 4. A-nya berapa aja itu? 4. 4. Artinya NA-nya sama dengan 1. 1. Kemudian B kejadian terambilnya mata dadu ganjil. Kalau ganjil berapa aja? 1, 3, dan 5. Maka NA-nya sama dengan 3. 3. Kemudian kita lihat apakah ada A irisan B-nya? Tidak ada ya? Ada tidak? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu NA irisan B itu sama dengan 0. 0. Karena tidak ada anggota yang sama pada kejadian A dan B. Oh, begitu. Nah, kalau kita cari masing-masing peluang A-nya sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Kemudian peluang Iya. B-nya sama dengan NB per NS sama dengan 3/6. Dengan demikian peluang A irisan B karena tidak ada yang sama antara kejadian A dan kejadian B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 0/6 sama dengan 0. Oh, Maka begitu. peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6 atau bisa juga dikecilkan sama dengan 2/3 sama dengan 0,67. Itu contoh kejadian saling lepas. Nah, sekarang yang tidak saling lepas dimisalkan seperti ini. Contoh kejadian saling tidak lepas pada pengundian sebuah dadu. Misalkan sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu kelipatan 3? Misalkan R adalah ruang sampel sebuah dadu. Berarti R itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya jumlahnya NS sama dengan 6. A kita misalkan kejadian terambilnya mata dadu genap. A itu sama dengan 2, 4, dan 6. Maka NA sama dengan 3. B kejadian terambilnya mata dadu kelipatan 3. Ada berapa tuh? 3 dan 6. 3 dan 6. Artinya NB-nya sama dengan 2. 2. Sekarang kita lihat apakah ada irisannya? A irisan B. Ada Ada. Berapa?
6. 6. Artinya NA irisan B sama dengan 1. 1. Karena Oh, ada anggota yang begitu. sama pada kejadian A dan B. Sehingga peluang A kita cari NA per NS sama dengan 3/6. Peluang B-nya NB per NS sama dengan 2/6. Ya. Sedangkan peluang irisannya adalah NA irisan B per NS sama dengan 1/6. Maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B atau irisannya sama dengan 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. sama dengan 2/3. atau 0,67. Nah, sekarang ada yang masih ingin tanyakan? Udah jelas? Sudah sih. Sudah Bu, alhamdulillah. Sudah ya. Kalau gitu, siapa yang mau menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi? Saya aja, Bu. Ya, coba. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Atau sederhananya antara kejadian A dan kejadian B tidak bisa terjadi bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Pada soal matematika ditandai dengan kata hubung atau. Contoh, kejadian saling lepas dalam kehidupan sehari-hari adalah tidur dan makan. Dua kejadian tersebut tidak bisa terjadi bersamaan dan tidak saling mempengaruhi dalam artian waktu kejadian. Secara matematika, kejadian saling lepas ini dirumuskan sebagai berikut. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, lawan kejadian saling lepas adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Jadi, beda kejadian saling lepas dan tidak saling lepas adalah pada kejadian saling lepas. Peluang A dan B sama dengan 0, karena tidak ada irisan atau kejadian yang bisa terjadi bersamaan antara A dan B. Sedangkan kejadian tak saling lepas, peluang A dan B ada. Artinya, ada kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan antara A dan B. Oh iya Nov, kamu tahu nggak bedanya kejadian saling lepas dan saling bebas? Aku kok masih bingung ya? Ya elah, tinggal lihat aja Nan di soal. Kalau di soal kata hubungnya pakai atau, maka itu kejadian saling lepas. Tapi kalau kata hubungnya pakai dan, maka itu kejadian saling bebas. Terus ada lagi nih, kejadian bersyarat. Itu apa lagi tuh? Kemarin waktu Bu Sri jelasin di depan kelas, kamu kemana aja, Neng? Ih, kan aku lagi galau mikirin gimana caranya PDKT sama kakak kelas. Mana konsen lah mau merhatiin. Idi, alasan aja. Bilang aja kamu malas belajar matematika. Enak aja. Tahu nggak, gini-gini
aku walau agak lemot nangkep pelajaran matematika, aku tuh cita-citanya mulia loh. Aku tuh mau meneruskan perjuangan Bu Sri jadi guru matematika. Jadi ceritanya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya deh, serah kamu aja, Vi. Ya elah, diaminin dong. Amin ya robbal alamin. Semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah, kesampaian jadi guru matematika. Makanya jelasin dong, kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat itu apa? Ya ampun, kalau aku sih kejadian bebas nggak ngerti-ngerti banget. Tapi kalau kejadian bersyarat masih belum terlalu paham juga. Ya, kalau gitu kita temuin Bu Sri lagi aja yuk untuk nanyain materi ini. Ayo, mumpung masih istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu ya, kita ganggu waktunya lagi. Oh, nggak apa-apa, Ibu juga lagi nggak sibuk kok. Ini Bu, kita mau nganterin Vivi. Ada yang mau ditanyain katanya tentang materi tadi pagi. Loh, kok jadi aku bantalannya? Kan emang kamu yang bilang gak ngerti materi kejadian bebas dan bersyarat. Hehehe, iya sih. Iya Bu, saya yang masih belum paham materi tadi pagi. Saya nanya ke Novi dan Kiki, tapi mereka juga bingung jelasin ke saya. Katanya mereka juga kurang paham. Jadi kami minta tolong untuk Ibu menjelaskan lagi. Ada yang ingat nggak apa itu kejadian saling bebas? Kejadian saling bebas atau kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jadi jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka akan berlaku peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Sebaliknya, jika peluang A dan B tidak sama dengan peluang A kali peluang B, maka kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Contohnya, dua buah dadu bersisi 6 dilemparkan sekali secara serentak. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama angka 3 dan mata dadu kedua angka 5. Sebagai penyelesaiannya, ada dua dadu dilempar, sehingga NS-nya ada berapa kalau dua dadu? 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat? Sama dengan 36. Itu NS-nya karena dua dadu. Kemudian kita akan tentukan masing-masing anggotanya. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu pertama angka 3. Berarti bisa jadi 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 3, 3 dengan 4, 3 dengan 5, dan 3 dengan 6. Sehingga NA-nya sama dengan 6. Nah, peluangnya itu adalah NA per NS-nya sama dengan 6 per 36. Nah, kemudian B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua 5. Nah, itu ada berapa aja? 1 dengan 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 5, 5 dengan 5, dan 6 dengan 5. Ada berapa banyaknya? 6. Jadi peluang B adalah Peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 6 per 36. Nah, sekarang kita lihat, adakah irisannya antara A dan B? Ada Bu. Berapa itu? 3 dengan 5. Ya, berarti jumlahnya 1. Maka peluangnya ada 1 per 36. 6. Adakah irisannya antara A dan B? Ada Bu. Apa berapa? 3 dengan 5. Pasangan 3 dan 5 ya. Ada Iya. berapa itu jumlahnya? 1. Kalau gitu peluangnya ada berapa? 1 per 36. Apakah berlaku peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B? Mari kita cek sama-sama. Peluang A dan B itu tadi kita sudah hitung 1 per 36.
Sekarang peluang A-nya berapa tadi? 1/6. Peluang B-nya? 1/6. Kalau dikalikan peluang A kali peluang B, 1/36. sama tidak itu keduanya? Sama, Bu. Sama. Artinya kalau sama, kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas. Gimana? Sudah mengertikah dengan penjelasan Ibu ini? Insya Allah sudah paham, Bu. Nah, kalau kejadian bersyarat itu apa, Bu? Kejadian bersyarat itu adalah dua kejadian dikatakan bersyarat atau kejadian saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian B itu terjadi setelah kejadian A. Oh iya Bu. Kita ambil contoh misalnya, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, kita akan tentukan misalnya yang A, keduanya bola merah. Kemudian yang B-nya bola pertama merah dan bola kedua putih. Nah, di sini ada 2 kejadian. Berarti kita lihat dulu ruang sampel yang pertama. Ruang sampel yang pertama itu 6 bola merah ditambah 4 bola putih. Sehingga sama dengan berapa? 10 bola. 10 ya. Iya. Kemudian kita ambil bola pertama merah. Berarti NA-nya adalah 6 karena bola merahnya ada 6. Peluangnya NA per NS-nya sama dengan 6/10 atau sama dengan 3/5. Sekarang kita lihat ruang sampel yang kedua. Tadi dijelaskan di soal bahwa setelah pengambilan tidak dipulangkan lagi ke dalam kotak. Oh Ya. iya Bu. Sehingga ruang sampel kedua itu terdiri dari 5 bola merah dan 4 bola putih. Sama dengan 9 bola atau NS-nya sama dengan 9. Tahu nggak kenapa bola merah jadi 5? Karena yang bola merah pertama kan tidak dikembalikan Bu. Kenapa NS-nya jadi 9? Karena 5 bola merah ditambah 4 bola putih, maka NS-nya sama dengan 9. Ya, karena bola merahnya tadi sudah masuk ke kotak lain ya, artinya udah diambil gitu. Jadi tinggal 9. Iya, Bu. Maka kejadian tersebut karena keduanya adalah bola merah, maka peluang B-nya, B per A ditulisnya seperti itu, adalah kejadian terambilnya bola merah kedua setelah bola merah pertama tidak dikembalikan adalah NB per A per NS sama dengan 5/9. Jadi ditulis NB per S itu karena peluang B itu setelah terjadinya A. B per A adalah kejadian terambilnya bola merah kedua setelah bola merah pertama tidak dikembalikan, sehingga NB per A sama dengan 5. Peluangnya B per A sama dengan NB per A per NS atau sama dengan 5/9. Sehingga peluang kejadian tersebut, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B per A sama dengan 3/5 kali 5/9 atau sama dengan 1/3. Jadi peluang keduanya berwarna merah itu sama dengan 1/3. 1/3. Kemudian kita sekarang membedakan antara pertanyaan A dan pertanyaan B. Kalau yang B itu tadi pertanyaannya yang pertama merah, yang kedua putih. Kalau yang A tadi kan kedua-duanya merah. Iya, Nah, Bu. sekarang kita ambil contoh yang keduanya putih. Ruang sampelnya yang pertama 6 bola merah plus 4 bola putih. 10 ya, masih utuh ya, diingat-ingat masih utuh. Kemudian peluang pertama itu adalah 6/10. Karena masih utuh bola merahnya, yang diambil pertama kan merah, berarti 6/10 atau 3/5.
Sekarang ruang sampel yang kedua. Bola merahnya masih utuh atau sudah berkurang? Sudah berkurang. Kurang 1 ya, karena pertama bola merah, berarti 5 bola merah plus 4 bola putih. 4 bola putih. Putihnya masih utuh, sehingga jumlahnya 9 bola. Jadi peluang bola putih yang kedua itu adalah peluang B per A-nya sama dengan NB per A per NS sama dengan 4 per 9. 4 per 9. 4 itu bola putihnya karena 4 ya. Iya, Bu. Bola putihnya karena 4. Kemudian NS-nya jadi 9 karena 1 bola merah sudah diambil. Oh, begitu. Nah, dengan demikian peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B per A sama dengan 3 per 5 kali 4 per 9 atau sama dengan 12 per 45. Kalau dikecilkan 4 per 15. Jadi dengan demikian kesimpulannya peluang bola pertama merah dan bola kedua putih adalah 4 per 15. Gimana? Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Iya Bu, sekarang saya sudah mengerti. Oke. Kalau gitu coba rangkum apa yang Ibu jelaskan tadi. Beri kesimpulan. Siapa yang mau merangkum atau Saya aja kesimpulan? Bu. Oke. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Begitu juga sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku rumus peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebaliknya, jika peluang A dan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka kejadian A dan B tidak saling bebas. Coba kalau gitu Kiki simpulkan tentang kejadian bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu. Ditulis peluang B per A sama dengan peluang A dan B per peluang A. Dengan peluang A tidak sama dengan 0. Dengan peluang A dan B sama dengan peluang irisan A dan B. Nah, sahabat edukasi, tadi kita sudah sama-sama dengarkan percakapan teman-teman kalian membahas matematika. Mudah-mudahan bermanfaat dan dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.